perang dagang Amerika Serikat dan Cina mungkin sudah lama kita dengar. Tapi kini, ada babak baru yang melibatkan kopi minuman favorit jutaan orang di dunia. Brasil, raksasa kopi dunia, kini mendapat jalan pintas dari Cina untuk menghindari tarif 50% yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Sebuah langkah yang bukan hanya menyelamatkan ekonomi Brasil, tapi juga memperkuat aliansi BRICS. Ketika Trump kembali ke Gedung Putih, salah satu langkah awalnya adalah memperketat proteksi perdagangan. Brasil menjadi salah satu target, terutama di sektor kopi, komoditas di mana mereka adalah pemasok utama dunia. Tarif sebesar 50% langsung menghantam eksportir Brasil. Dampaknya, sepertiga pasokan kopi ke AS, yang berasal dari Brasil, menjadi terancam. Importir di Amerika punya dua pilihan, menyerap biaya tambahan atau menaikkan harga kopi di pasar domestik. Disinilah Cina masuk. Sebagai sesama anggota BRICS, Beijing menawarkan solusi yang sangat menguntungkan. Mereka membuka pintu lebar-lebar untuk 183 perusahaan kopi Brasil, memberikan akses penuh ke pasar domestik mereka, tanpa bea masuk sama sekali. Artinya, potensi kerugian dari pasar AS bisa digantikan oleh pasar Cina, yang populasinya lebih dari 4 kali lipat Amerika. Langkah ini adalah contoh nyata bagaimana BRICS mencoba saling melindungi anggotanya dari tekanan ekonomi AS. Brasil bukan sekadar produsen kopi. Mereka memasok pemanggang kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang memasok jutaan cangkir setiap hari. Kini, pasar Cina mulai terbiasa dengan rasa kopi Brasil, dan ini membuka peluang pangsa pasar yang signifikan. Bahkan, dengan kesepakatan ini, Brasil bisa meningkatkan produksi khusus untuk memenuhi permintaan baru. Bagi AS, tarif ini mungkin dimaksudkan untuk menekan Brasil atau melindungi petani kopi lokal. Namun, dalam jangka panjang, langkah ini justru bisa mengalihkan aliran perdagangan ke arah Cina. Bagi Cina, ini adalah kesempatan emas untuk mempererat hubungan ekonomi dengan Brasil, meningkatkan ketergantungan negara itu pada pasar Asia, sekaligus menunjukkan bahwa BRICS bisa menjadi alternatif nyata bagi dominasi ekonomi Barat. Kesepakatan ini berlaku 5 tahun, hingga 2030, bertepatan dengan akhir masa jabatan Trump jika ia bertahan 2 periode penuh. Tidak hanya kopi, Cina juga membuka pintu bagi 30 perusahaan Brasil untuk mengekspor biji wijen tanpa bea masuk selama 4 tahun ke depan. Langkah ini memperluas keuntungan Brasil dan memperkuat posisi Cina sebagai mitra dagang strategis. Di sisi lain, para pecinta kopi di AS mungkin akan segera merasakan dampaknya. Jika importir memilih untuk meneruskan biaya tarif ke konsumen, harga secangkir kopi bisa naik signifikan. Dan bagi masyarakat Amerika yang sudah menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian, ini tentu bukan kabar baik. Cina dan Brasil sama-sama menang dalam strategi ini setidaknya untuk sekarang. BRICS menunjukkan bahwa mereka bisa saling membantu untuk menghindari tekanan ekonomi dari luar. Namun, pertanyaannya, apakah langkah seperti ini akan memicu reaksi lebih keras dari AS? Atau justru memacu percepatan pembentukan blok perdagangan tandingan di dunia? Satu hal yang pasti, perang dagang kini bukan hanya soal baja, chip, atau minyak, tapi juga soal secangkir kopi di meja kita.